Kenapa sistem injeksi dinilai sebagai sistem yang murah? Padahal kalau terjadi kerusakan, perbaikannya pun maintenance-nya atau perawatannya itu membutuhkan anggaran yang lebih besar dibandingkan motor konvensional. Kalau teman-teman kemarin mengikuti ya series dari pembelajaran sistem sepeda motor injeksi, kemudian mungkin muncul pertanyaan ya di benak banyak orang termasuk saya kan, kenapa tagline-nya sistem sepeda motor injeksi itu lebih irit gitu kan. Padahal kalau kita tahu sistemnya secara menyeluruh gitu ya, sepeda motor injeksi itu memerlukan 3 kelompok komponen untuk bisa bekerja secara normal gitu kan. Artinya ada sensor yang kemarin sudah kita bahas, kemudian prosesor, kemudian aktuator gitu kan. Kalau terjadi kerusakan misalnya di salah satu sensor, itu kita harus mengeluarkan uang untuk mengganti sensornya yang tidak murah gitu. Tagline-nya yang ada di benak orang, motor injeksi itu lebih irit gitu kan. Padahal sebetulnya kalau memang kita menilai secara transparan gitu ya, menilai dari banyak aspek, sebetulnya jika terjadi kerusakan di salah satu sensor, kita harus mengeluarkan uang yang lebih banyak dibandingkan sepeda motor konvensional gitu kan. Tapi kenapa disebutnya irit? Sebetulnya iritnya adalah irit bahan bakar gitu kan. Jadi bahan bakar yang dikonsumsi oleh sepeda motor injeksi itu lebih murah, lebih sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sepeda motor gitu. Tetapi kalau memang terjadi sesuatu hal yang kerusakan yang ibarat kerusakan tersebut adalah kerusakan yang kecil di keseluruhan sistem injeksi, baik itu sensornya, prosesornya maupun aktuatornya, kita harus mengeluarkan uang yang lebih banyak kan, yang lebih besar. Kenapa sistem injeksi dinilai sebagai sistem yang murah? Padahal kalau terjadi kerusakan, perbaikannya pun maintenance-nya atau perawatannya itu membutuhkan anggaran yang lebih besar dibandingkan motor konvensional. Motor konvensional itu hanya menggunakan setidaknya hanya ada satu komponen besar untuk bisa bekerja secara normal gitu kan, yaitu karburasi. Artinya karburasi ini adalah sebuah komponen mekanis ya, yang dia tidak menggunakan komponen-komponen elektronik yang kecil-kecil dan mahal-mahal gitu kan. Artinya selama karburasinya tidak rusak atau hancur, itu kita tidak perlu mengganti karburasinya gitu kan. Artinya perawatan motor konvensional itu lebih terjangkau, tetapi konsumsi bahan bakarnya tidak efektif. Sedangkan sepeda motor injeksi konsumsi bahan bakarnya efektif, tetapi perawatannya, maintenance-nya, dan perbaikannya lebih mahal. Jadi teman-teman pilih mana? Apakah irit bahan bakar tetapi perawatannya membutuhkan biaya yang lebih besar, atau bahan bakarnya tidak begitu hemat dan irit tetapi maintenance-nya membutuhkan dana yang lebih terjangkau, kan seperti itu. Pastikan teknologinya berkembang ya. Teknologi sepeda motor injeksi ini akan terus berkembang ke beberapa tahun ke depan. Ada yang memunculkan sensor-sensor baru yang sebelumnya tidak ada. Kemudian teknologi-teknologi baru yang di sepeda motor injeksi sebelumnya tidak ada, tapi di motor sekarang itu ada gitu kan. Misalnya yang cukup baru adalah teknologi ISS ya, atau idling stop system, di mana ketika sepeda motor kita ada dalam kondisi yang tidak melakukan akselerasi, dia akan mati sendiri gitu kan. Fungsinya adalah untuk menghemat bahan bakar gitu kan. Kemudian ada teknologi yang disebut dengan ABS, anti-lock braking system gitu kan, di mana sistem bisa membaca untuk membuat roda ini tidak mengunci ketika melakukan pengereman. Jadi perkembangan sepeda motor injeksi itu memang ke depan sangat pesat ya, tidak hanya sangat pesat tetapi teknologinya juga akan sangat maju. Jadi sensor-sensor ini yang nanti perawatannya mungkin akan membutuhkan dana yang tidak sedikit gitu kan. Apalagi kalau sensornya semakin banyak, itu pasti ketika terjadi kerusakan di sensor-sensor tersebut kita harus mengganti dengan harga yang tidak murah. Kalau teman-teman tanya pada orang-orang di bengkel gitu ya, yang mereka menyarankan mana yang lebih ekonomis, pasti diarahkan ke sepeda motor konvensional gitu kan. Karena perawatan karburasi itu mudah dan tidak ada banyak sensor-sensor yang akan membuat perbaikan maupun maintenance-nya menghabiskan uang yang banyak. Tetapi konsumsi bahan bakarnya di motor konvensional memang tidak irit gitu ya, dan ada kendala-kendala teknis
Seperti sepeda motor konvensional itu akan sulit hidup ketika suhunya masih rendah gitu kan, karena untuk bisa stabil memerlukan suhu yang sesuai dengan suhu idealnya gitu kan, suhu ideal mesin ya, bukan suhu ideal ruangan. Nah, keunggulan di sepeda motor injeksi adalah misalnya pun suhu mesin itu masih belum sesuai dengan yang seharusnya, dia tetap bisa beroperasi secara halus gitu kan, karena ada sensor temperatur di situ, ada banyak sekali sensor yang memberikan masukan yang membuat proses kerja sepeda motor injeksi ini memang lebih halus gitu ya, lebih smooth, lebih terkontrol gitu dibandingkan sepeda motor konvensional. Mana yang teman-teman lebih pilih? Apakah lebih pilih bahan bakar yang irit tetapi perawatan yang mahal, ataukah bahan bakar yang tidak irit tapi perawatannya murah seperti itu kan? Nah, itu tadi perbandingan ya antara sepeda motor konvensional maupun sepeda motor injeksi gitu. Jadi memang ada plus dan minusnya gitu kan. Nah, semoga informasinya bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman memilih sepeda motor injeksi atau konvensional.